Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardatila, NIM F1D02510014. Saya dari Prodi Teknik Informatika dari kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan SDGs 7 yang terjadi di Indonesia. Baik, di sini saya mengambil contoh kasus yang terjadi di desa di Kepulauan Kecil, Maluku Tenggara. Desa ini seringkali dijadikan contoh nyata sulitnya mencapai target SDGs 7. Nah, masalah mendasar yang terjadi di desa ini adalah jaringan listrik PLN. Nah, karena letak geografisnya yang dilindungi, maka untuk menarik kabel jaringan listrik dari pulau utama menuju ke desa ini sangatlah mahal dan secara bisnis dianggap tidak menguntungkan. Akibatnya, membuat rumah tangga di desa ini hanya bisa melakukan penerangan seadanya seperti menggunakan lampu pelita atau genset pribadi. Nah, genset ini menggunakan bahan bakar solar atau bensin yang harganya sangat mahal, tidak bersih, dan dapat merugikan bagi masyarakat itu sendiri. Nah, isu utama yang terjadi di desa ini bukan hanya tentang ketiadaan listrik, tetapi juga berpengaruh terhadap aspek kehidupan lainnya. Ketergantungan masyarakat pada bahan bakar fosil akan menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal untuk energi yang tidak ramah lingkungan dan tidak bersih. Selain itu, pasokan listrik tidak andal dan terbatas menghambat aktivitas produktif di malam hari, seperti belajar bagi anak-anak. Nah, mereka terpaksa hanya menggunakan listrik yang minimal. Ini saya akan menjelaskan tentang solusi Islam untuk permasalahan ini dari segi syariah. Solusi ini diwujudkan melalui hukum dan kebijakan syariah yang berfokus pada pelindungan tujuan untuk syariah atau maqasid syariah, yaitu melindungi jiwa, akal, dan harta. Yang pertama, hifzu al-nafs, yaitu menjaga jiwa. Menuntut adanya transmisi wajib menuju energi baru terbarukan yang bersih, karena penggunaan genset berbahan bakar fosil dapat menimbulkan polusi yang dapat membahayakan kesehatan. Terus yang kedua adalah hifzu al-akal, yaitu menjaga akal. Menyediakan cahaya yang layak untuk belajar di malam hari sebagai prioritas sejalan dengan pentingnya ilmu dalam Islam. Seperti yang tertera dalam hadis riwayat Ibnu Majah, tolabul ilmi farizatan ala kulli syai'in mu'minin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang solusi saya sebagai mahasiswa informatika dalam mengatasi kasus ini. Yang pertama, saya akan membuat modul digital seperti video tentang bagaimana cara menghemat listrik, terus juga akan menjelaskan tentang bahayanya energi yang berbahan bakar fosil agar masyarakat dapat mengubah kebiasaannya dari menggunakan energi berbahan bakar fosil menjadi energi bersih dan terjangkau. Terus yang kedua, saya akan mengadakan mentoring untuk beberapa pemuda di desa yang tertarik. Ini bukan cuma belajar teori, tapi praktik langsung di lapangan. Nah, tujuannya cuma satu, yaitu supaya kalian punya teknisi sendiri di desa. Baik, untuk kesimpulannya, krisis energi di desa terpencil seperti Kepulauan Kecil adalah bukti nyata adanya ketidakadilan pembangunan yang disebabkan oleh hambatan geografis dan pertimbangan bisnis kita. Solusi ini tidak boleh hanya bersifat teknis, tetapi harus didasarkan pada prinsip etis Islam. Nah, konsep Islam menuntut adanya keadilan atau adil dalam distribusi sumber daya sebagai wujud amanah, sekaligus mewajibkan penggunaan energi baru terbarukan untuk melindungi kesehatan atau hifzu al-nafs, dan pendidikan atau hifzu al-aql. Sebagai mahasiswa informatika, peran saya dalam menjembatani etika ini dengan inovasi. Kita menciptakan modul pelatihan digital dan program mentoring. Kita memberdayakan masyarakat lokal untuk teknisi mandiri. Solusi ini tidak hanya menjamin listrik bersih tersedia, tetapi juga menjadikan andal, terkelola, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan demikian, kita bersama-sama mewujudkan SDGs 7 dengan prinsip Islam tentang kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok negeri. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.